Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Nisyan Anwar dengan NIM 2550191264 dari kelompok 5 kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kajian Struktur Molekul dan Mekanisme Reaksi pada Sintesis Obat Sederhana. Dari kelompok kami memilih obat, yaitu obat amoksisilin. Nah, amoksisilin ini merupakan salah satu antibiotik golongan belaktam yang banyak digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri. Mengapa amoksisilin ini dipilih? Karena amoksisilin ini merupakan salah satu antibiotik yang paling banyak digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri dan juga memiliki struktur kimia yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang kimia organik. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu struktur amoksisilin. Amoksisilin merupakan antibiotik golongan belaktam dengan rumus molekul C16H19N3O5S. Struktur amoksisilin sendiri terdiri atas yang pertama cincin belaktam, di mana cincin ini beranggota 4 yang sangat penting untuk aktivitas antibakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Yang kedua, cincin thiazolidin, di mana cincin ini beranggota 5 yang mengandung atom sulfur dan terfusi dengan inti beta, laktam. Yang ketiga, gugus amino, yaitu turunan dari ampicillin yang memiliki gugus amonia pada rantai sampingnya, membantu memperluas spektrum kerja obat. Dan yang keempat, gugus hidroksil, yaitu adanya tambahan gugus hidroksil atau NOH pada cincin benzen. Inilah yang membedakan struktur amoksisilin dengan ampicillin dan membuatnya lebih mudah diserap oleh saluran pencernaan. Selanjutnya, gugus fungsi yang terdapat pada amoksisilin. Yang pertama, gugus amina primer atau NINH2, yaitu yang meningkatkan kelarutan dalam air. Yang kedua, gugus amida atau NINCONH-NIN, yaitu yang memberikan kestabilan struktur. Yang ketiga, gugus belaktam, yaitu yang berperan sebagai pusat aktivitas antibakteri. Yang keempat, gugus asam karboksilat atau NINCOOH, yaitu yang memberikan sifat asam. Yang kelima, gugus fenol atau NIN-OH aromatik, yaitu yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Yang keenam, cincin aromatik benzen, yaitu yang memberikan kestabilan aromatik. Yang ketujuh, gugus sulfida atau tioter pada cincin thiazolidin. Nah, dari semua gugus fungsi tersebut, gugus belaktam yang merupakan bagian terpenting karena berperan langsung dalam mekanisme kerja amoksisilin sebagai antibiotik. Selanjutnya, hubungan struktur dan sifat. Pertama, kepolaran dan kelarutan. Mengandung gugus amina, hidroksil, amida, dan karboksilat. Bersifat polar, mampu membentuk ikatan hidrogen, mudah larut dalam pelarut polar. Jadi, struktur molekul amoksisilin ini sangat memengaruhi sifat fisika dan kimianya. Keberadaan gugus amina, hidroksil, amida, dan karboksilat menyebabkan amoksisilin bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air. Oleh karena itu, amoksisilin memiliki kelarutan yang cukup baik dalam pelarut polar. Yang kedua, stereokimia. Memiliki beberapa pusat chiral, menentukan bentuk 3 dimensi molekul, mempengaruhi interaksi dengan protein target bakteri. Jadi, amoksisilin ini memiliki beberapa pusat chiral yang menentukan bentuk 3 dimensi molekul. Bentuk ini juga sangat penting karena memengaruhi kemampuan amoksisilin dalam berikatan dengan protein target pada bakteri. Dan yang ketiga, stabilitas, yaitu cincin belakang mudah
mengalami hidrolisis dan dipengaruhi kondisi asam, basah, dan suhu tinggi. Jadi, keberadaan cincin belakang juga membuat amoksisilin relatif tidak stabil, karena mudah mengalami hidrolisis pada kondisi asam, basah, maupun suhu tinggi. Akibatnya, aktivitas antibakteri amoksisilin dapat menurun apabila terjadi degradasi pada cincin belakang tersebut. Selanjutnya, mekanisme reaksi amoksisilin. Amoksisilin disintesis dari 6-aminopenisilanic acid atau 6-APA yang merupakan kerangka dasar penisilin. Reaksi utama yang terjadi adalah substitusi nukleofilik aksil. Nah, mekanisme reaksi diawali dengan aktivasi gugus karboksilat pada turunan p-hidroksifenilglisin agar karbon-karbonil menjadi lebih reaktif. Selanjutnya, gugus amino pada 6-APA bertindak sebagai nukleofil dan menyerang atom karbon-karbonil sehingga terbentuk intermediat tetrahedral. Intermediat ini kemudian mengalami reorganisasi elektron dan diikuti pelepasan Levene group. Pada tahap akhir terbentuk ikatan amida baru yang menghubungkan rantai samping dengan inti penisilin sehingga menghasilkan amoksisilin. Nah, selama proses sintesis ini, kondisi suhu dan pH harus dikontrol karena cincin belakang sangat mudah mengalami hidrolisis yang dapat menurunkan hasil sintesis dan kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa amoksisilin merupakan antibiotik golongan belakang yang memiliki berbagai gugus fungsi penting seperti gugus amina, amida, asam karboksilat, fenol, sulfida, serta cincin belakang yang berperan sebagai pusat aktivitas antibakteri. Struktur molekul amoksisilin sangat menentukan sifat fisika, sifat kimia, dan aktivitas biologisnya, termasuk kepolaran, kelarutan, serta kemampuannya berinteraksi dengan target biologis. Sintesis amoksisilin berlangsung melalui mekanisme substitusi nukleofilik aksil yang menghasilkan pembentukan ikatan amida antara 6-aminopenicillinic acid atau 6-APA dan turunan p-hidroksifenilglisin. Keberhasilan proses sintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama suhu, pH, dan kestabilan cincin belakang yang sangat rentan mengalami hidrolisis. Oleh karena itu, pengendalian kondisi reaksi sangat penting untuk memperoleh amoksisilin dengan kualitas dan efektivitas yang optimal. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.